Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi dengan Hairul Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Fuad, kita membahas terkait dengan mengumbar aib rumah tangga kepada halayak. Tentu mungkin bukan hanya di kalangan public figure saja, mungkin kalangan biasa pun juga tidak diperbolehkan ya, apalagi masalah privasi dan sebagainya. Bagaimana kita menyoroti dalam kajian Islam ini, Pak? Silakan. Iya, Mbak Ulfi, rekan Dakta. Sekarang marak ya pengumbaran aib rumah tangga di media sosial maupun di platform digital, baik berupa unggahan percakapan, video maupun podcast. Ini sebetulnya cukup memprihatinkan ya, terlepas apa faktornya, orang begitu mudah mengumbar dekat di hatinya, berada dalam keluarga. Yeah. Ya. Jadi fenomena membuka aib rumah tangga di media sosial semakin marak. Perselingkuhan direkam, pertengkaran disiarkan, masalah ranjang dibeberkan digital. Nah, saya melihat di balik setiap konten viral sebetulnya ada krisis nilai, ada distorsi tentang fungsi keluarga, dan ada penurunan etika digital. Betul Mbak Ulfi bilang tadi, sebetulnya etika berumah tangga dalam Islam itu seperti apa? Itu sudah jelas. Misalnya Al-Azhar sudah memberikan fatwa peringatan karena maraknya pengumbaran aib keluarga di media sosial. Kan konteksnya dalam Al-Quran itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami istri itu pakaian di antara masing-masing. Pakaian itu kan berarti fungsinya sebagai perhiasan, sebagai identitas, dan sebagai penutup. Jadi kalau identitas saya masih bujangan itu ya identitas diri. Tapi kalau sudah menikah itu jadi identitas dua-duanya masing-masing. Identitas nama baik, kehormatan. Yang kedua soal saling menutupi. Aib itu yang namanya pertengkaran itu pasti ada dalam kehidupan rumah tangga. Tapi yang dilarang keras dalam hadis itu mengumbar aib rumah tangga. Kan sangat keras. Dianggap salah satu orang yang dianggap paling buruk di dunia ini, itu adalah orang yang mengumbar aib rumah tangga. Benar. Gitu. Jangankan sebelum bercerai ya, setelah bercerai pun itu aib itu harusnya ditutup. Apalagi kalau kemudian prosesnya belum bercerai. Nah, kalau kemudian sudah diadukan, kita lihat misalnya faktornya. Kenapa sih bisa terjadi? Gitu ya. Ada orang yang tiba-tiba punya masalah langsung diupload di medsos. Nah, kemudian bicara dengan lawyer, diungkap ke media massa. Padahal masalah kebenarannya belum terbukti. Tabayunnya itu belum total di antara pasangan suami istri. Ini akibatnya fatal. Kenapa itu bisa terjadi? Pertama, saya pikir karena memang budaya digital mendorong orang yang disebut dengan eksibisi diri. Dia ingin eksis di media sosial. Jadi era platform digital itu mengubah perilaku sosial seseorang. Validasi publik itu dianggap lebih penting daripada penyelesaian internal. Dia merasa komunikasi dengan pasangannya mandek. Ada hal-hal yang mencurigakan. Lalu kemudian dia ingin mendapatkan validasi dari publik. Gitu. Siapapun. Celakanya yang jadi hakim itu netizen. Caci maki. Padahal netizen itu tidak tahu konteksnya seperti apa. Tapi karena terlanjur orang pertama yang mengupload gitu ya. Nah, itu akan jadi sensasi luar biasa. Dan itu tidak berhenti, akan berkepanjangan. Jadi ada faktor emosional, nanti ditangkap oleh media massa, ada faktor finansial, gitu ya. Semakin viral berarti di situ ada peluang keuntungan. Itu bagi dunia atau industri media massa. Gitu. Tapi bagi publik, ini semakin viral berarti semakin menarik tontonan ini. Itu ya. Jadi drama rumah tangga berubah menjadi komoditas konten. Harusnya itu dijaga privasi sebuah keluarga. Ini karena ketidakmampuan pasangan itu menahan diri untuk tidak mengumbar, untuk tidak berbicara kepada publik melalui media massa.
Kenapa? Karena zaman sekarang tuh mudah sekali, siapapun bisa. Ya, tanpa perlu. Kalau dulu kan harus menghubungi media massa, televisi, lawyer yang berbiaya. Hari ini dengan begitu mudahnya orang bisa mengupload langsung kemudian jadi viral. Nah, yang ketiga faktornya karena ada yang saya bilang tadi itu monetisasi. Ya, Jadi ada faktor ini dapat semakin uang. viral berarti semakin besar peluang untuk dijadikan sebagai konten. Lalu kemudian ada peluang finansial di situ. Apakah dunia media massa Ya. atau mungkin dunia hukum, lawyer dalam hal ini. Yang kedua, saya kira memang ada krisis komunikasi dan ketidakdewasaan emosional. Jadi ini problem karena problem keterampilan berkomunikasi. Pasangan itu punya masalah. Gitu ya. Keterampilan komunikasi kan bukan cuma pesannya itu sampai, bukan cuma bicara baik-baik, tapi termasuk juga pengelolaan konflik, penyelesaian masalah. Ini kan karena mereka terbiasa meratap mengadu kepada media sosial, urusan kecil pertengkaran, urusan hal yang belum diklarifikasi itu mudah saja diupload. Ini karena kecerdasan emosionalnya itu rendah sekali. Ya. Itu tidak bisa menyelesaikan masalah di meja makan dengan pasangan, lalu tiba-tiba ya emosinya tidak terkendali, ya langsung lapor kepada netizen. Ini problemnya, itu ya. Dan yang ketiga tentu kita pahami rendahnya kesadaran agama dan etika privasi. Nah, yang misalnya di fatwa Al-Azhar itu menekankan bahwa membuka aib adalah hilangnya rasa malu, kehormatan dan pemahaman terhadap kesucian akad nikah. Jadi fatwa Al-Azhar itu sudah jelas ini membuka aib itu dosa besar, apapun kasusnya. Kemudian juga itu merusak prinsip dalam Islam yang disebut al-haya, rasa malu. Al-haya minal iman, rasa malu itu bagian dari iman. Nah, orang kalau udah nggak punya rasa malu, itu kan mengumbar aib, dia pastilah yang namanya manusia pasti punya salah, punya dosa. Yang selama ini ditutupi dalam rumah tangga, ketika dia bongkar aib pasangannya, pasangannya akan merasa dendam, jauh dari penyelesaian masalah karena sudah dibuka di publik. Maka dia akan buka lagi sisi gelap dari pasangannya. Dan itu sulit sekali berakhir dengan islah perdamaian. Ujung-ujungnya biasa masuk ke ranah hukum. Dan mereka tidak berpikir implikasinya kepada anak-anak mereka. Itu akan menimbulkan dampak psikologis seumur hidup. Kenapa? Karena yang namanya jejak digital itu tidak akan pernah bisa dihapus. Sekali diupload, orang akan menyimpan dan itu akan diputar sampai kapanpun. Yang jadi korban tentu anak-anak mereka, ya, korban psikologis dan menanggung aib seumur hidup. Apalagi kalau kemudian kasusnya misalnya belum terkonfirmasi. Katakanlah misalnya merujuk kepada kasus terbaru seseorang yang menikahi dengan yang diadukan ke polisi. Nah, si istri ini harusnya kan ada KBN total betul. Ya. Apakah ini perselingkuhan atau memang sudah nikah siri? Ya. Dan bedakan kalau sudah nikah itu terlepas hukum negara ataupun yang lain gitu ya. Karena kalau misalnya di Saudi ada beberapa fatwa nikah siri tanpa izin istri misalnya. Di Indonesia kita terikat pada hukum positif bahwa menikah lagi itu poligami harus seizin istri dan kalau tidak itu bisa dianggap pidana. Tapi kan masih dalam perdebatan soal agama. Kalau itu dianggap resmi lalu kemudian diadukan sebagai perselingkuhan, ini kan jadi masalah. Nah, sebatas itu saja jadi masalah. Apalagi kalau kemudian alat buktinya hubungan intim yang paling dalam. Itu orang akan terjebak. Dia sudah terlanjur menyebarkan aib suaminya. Lalu kemudian belakangan misalnya diketahui bahwa itu nikah siri. Saya tidak merujuk kepada kasus yang terbaru apakah ini benar dia itu menikah siri atau tidak. Tapi katakanlah kasusnya sudah terlanjur diadukan ke pihak kepolisian. Lalu kemudian suaminya dianggap selingkuh. Tapi ternyata di kemudian hari terbukti bahwa ini adalah nikah siri. Problemnya kan bukan perselingkuhan. Problemnya ini soal poligami.
soal nikah siri, soal kerelaan atau ini problemnya Mbak Uzi. Dan kemudian mungkin ada faktor lain, jadi jadi menormalisasi apa yang dimunculkan oleh media sosial ini algoritmanya. Iya. Jadi konten sensasional itu lebih mudah viral. Jadi semakin viral, lalu kemudian semakin ditambahkan sama orang lain, semakin ditambahkan lagi, itu algoritmanya makin menaik. Benar. Lagi kemudian netizen yang bertindak sebagai hakim. Ini latar belakangnya Mbak Uzi. Mengapa kemudian ada beberapa pihak yang dengan mudah langsung berbicara kepada platform digital, gitu. Dan yang dulu biasa diselesaikan oleh keluarga terdekat, oleh tokoh agama, oleh lembaga resmi, penyelesaiannya melalui media platform digital. Nah, karena ini bicara kepada publik, pasangan yang dituduh tentu tidak dengan platform digital yang lain. Bayangkan orang suami istri itu berbicara kepada platform digital yang ditonton oleh bukan lagi jutaan, miliaran orang itu bisa mengakses klarifikasi mereka. Nah, kalau sudah seperti ini itu hampir untuk dia jadikan islah. Kalaupun terjadi islah, mereka akan dihantui jejak digital. Ya. Gitu ya. Katakanlah terjadi islah, oke, tidak terjadi perceraian. Tapi jejak digital itu akan menghantui mereka. Ya, selamanya akan ada ya. Oleh orang. Selamanya akan ada. Jadi serba dilematis. Berujung dengan perceraian, jejak digital itu ada. Islah sekalipun jejak digital itu tetap ada. Dan ini kalau satu saat akan muncul kembali. Yang namanya berumah tangga, begitu ada kasus lalu kemudian terselesaikan, tidak jaminan di kemudian hari tidak ada konflik lagi. Itu. Tapi konflik yang selanjutnya muncul itu akan diperparah dengan misalnya menunjukkan jejak digital kembali. Lukanya makin dalam. Yeah. Itu baru di kalangan pasangan ya. Belum kalau kemudian nanti efeknya kepada anak-anak mereka. Benar. Anak-anak mereka bisa menuntut 20 tahun kemudian gitu ya, kepada orang tuanya sudah kehilangan kewibawaan di mata anak-anak. Jadi ketika orang tua akan menasihati anak-anaknya, anak-anaknya akan buka jejak digital. Ayah, bunda dulu begini. Benar. Jangan urus lagi saya, gitu. Urus diri sendiri. Nah, kalau orang tua bilang masa lalu saya sekarang saya juga begitu. Juga bisa bertobat nanti. Nah, ini udah serba problem. Maka saya kira perlu berhati-hati karena dampaknya dan konsekuensinya luar biasa. Saya baru bicara tentang latar belakang dulu. Siap. Pak, mungkin etika masyarakat sekarang memang sudah lebih berubah ya. Mungkin kita bolehlah memposting sesuatu kebaikan. Meskipun kita belum baik, seenggaknya kita sudah dapat pahala seperti itu mengajak orang untuk kebaikan. Tapi kayaknya orang justru semakin senang dengan postingan-postingan yang seperti itu gitu Pak. Kenapa? Apakah yang sudah membalikkan pemikiran mereka ini Pak? Iya, kalau dibilang klise ya, tapi memang dunia digital hari ini membawa kita seperti itu. Iya. Jadi kita hidup di dunia bukan lagi realitas, hiperrealitas. Jadi realitas yang dibuat-buat. Nah, orang senang dengan konten yang sekarang kita sebut dengan republik viral. Gitu. Sesuatu viral itu jadi tontonan orang. Dan itu algoritmanya kan semakin menanjak karena membuat orang penasaran lalu kemudian mengakses. Kayak kasus yang terbaru sekarang. Jadi karena si istri sudah terlanjur melaporkan kepada polisi lalu kemudian menyebut ada bukti hubungan video rekaman CCTV. Lalu kemudian ditambahi lagi dengan bahasa misalnya perilaku itu selama 2 jam. Itu digoreng sedemikian rupa. Gitu ya. Orang akan mencari-cari, hacker akan berusaha mencari gitu. Ini ada CCTV-nya, ada videonya. Ini video ini akan bocor. Kalau sudah bocor kemana-mana, jadi orang yang anak muda terutama itu semakin penasaran videonya seperti apa sih? Gitu. Gimana sih yang dimaksud dengan 2 jam? Itu akan jadi
tontonan dan orang akan berputar-putar di situ. Dan ini ditangkap oleh media massa, wah ini iklan gratis, Ya. itu ya. Nah, akan semakin diburu narasumber-narasumber itu. Maka ya hilang itu pembicaraan publik yang lebih penting, lebih bermartabat. Di tengah bencana seperti ini, orang bicara isu soal privasi rumah tangga seseorang dengan pasangannya. Di tengah kondisi politik yang karut-marut, orang malah posisinya bicara hal yang saya kira remeh-temeh untuk urusan bangsa ini, untuk urusan keagamaan. Ini karena ya itu tadi, kalau Mbak Alvin, kenapa ya magnetnya? Ya memang magnetnya seperti itu. Maka dunianya harus berubah, kita dalam mendidik anak-anak. Termasuk anak-anak juga dalam menyampaikan komplain segala macam. Media massa itu dianggap jalan pintas. Ya. Jalan pintas ketika orang tidak tahan terhadap problem, tidak bisa melakukan resolusi konflik dengan baik, dia mengadu kepada publik. Tentu ada plus minusnya, karena yang namanya viral itu di mana-mana, misalnya kasus korupsi, kasus pelecehan seksual, kasus pelanggaran HAM, kalau tidak viral tidak menjadi perhatian publik. Nah itu jadi senjatanya, ada giumnya adalah kalau tidak viral, maka tidak menjadi perhatian publik. Kalau tidak menjadi perhatian publik, maka ini jauh dari selesai. Itu orang belajarnya dari situ. Maka saya punya masalah dengan suami saya, dengan istri saya, enggak selesai-selesai. Suami saya atau istri saya cenderung tidak mau menyelesaikan masalah dengan bijak, ya sudah lapor kepada forum netizen supaya diviralkan. Begitu diviralkan, sebetulnya dia ingin membuat efek jerah. Sebetulnya dia ingin memberikan pelajaran. Tapi dia tidak paham dampaknya sangat luar biasa. Di situ ada unsur kebencian, ada unsur ketidakmampuan menyelesaikan masalah, ada unsur dendam, ada unsur nggak mau masalah panjang-panjang gitu. Itu ditabrak semua prinsip kesabaran, prinsip saling mendengarkan, prinsip untuk berbicara dengan baik, tabayun sampai ke akar-akarnya. Di dunia digital hari ini itu lemah semua, hancur semua. Maka kita berharap supaya seperti fatwa Al-Azhani disampaikan oleh para pemuka agama, ini penting bahwa aib rumah tangga harus dijaga rapat-rapat. Nah, mungkin netizen banyak yang belum paham bunyi hadis itu, bahwa salah satu orang yang dianggap buruk di dunia ini adalah yang mengumbar aib rumah tangga, kejelekan masing-masing pasangan, apalagi kalau masih dalam status yang sah, apalagi kalau kemudian mengumbar urusan ranjang. Itu. Nah, sekarang kan sering sekali live, penggerbekan perselingkuhan, itu live, itu ya. Itu kan dalam kondisi seperti apapun, ya kalau kemudian itu memang benar-benar berselingkuh. Tapi kalau kemudian kasusnya seperti tadi nikah siri, problemnya itu kan problem hukum positif saja. Tapi problem keagamaannya mungkin sah, ya. Karena sekali lagi bicara poligami ini kan banyak banyak fatwa. Iya, benar. Apakah izin kepada istri itu wajib atau tidak? Nah, beberapa ulama menganggap tidak. Kalau beberapa ulama menganggap tidak, berarti kan problem nih si istri kalau sampai kemudian menganggap ini perselingkuhan, lalu kemudian melaporkan ke kepolisian, lalu kemudian alat buktinya disampaikan. Kalau alat bukti tidak disampaikan kepada pihak ketiga, jangan berharap ini bisa aman. Iya. Gitu. Ini pasti akan bocor. Sampai kapanpun, yang namanya oknum itu pasti ada, ya. Karena barang bukti itu tidak langsung dihancurkan, ya bisa unsur-unsur tertentu, oknum tertentu akan menjadikan alat pemerasan. Kalau tidak bayar, ini ada alat buktinya, sampai sehari ini aman. Tapi kalau Anda tidak melakukan apa yang saya inginkan, ini akan saya sebar. Itu akan berujung seperti itu. Ya, baik. Dampaknya luar biasa Mbak Uti. Jadi ada dampak sosial, dampak moral keagamaan, ada dampak psikologis, ada konsekuensi hukum. Kalau bicara dampak sosial tentu ada kehancuran struktur keluarga. Jadi banyak orang sekarang nyinyir tentang institusi keluarga, nyinyir tentang orang yang berpakaian hijab, nyinyir tentang kelompok pengajian, nyinyir tentang
bicara akhlak. Akhirnya orang berpikir ya jangan berbuat kejahatan di balik selimut agama. Jadi agama mengalami degradasi karena perilaku seperti ini. Itu. Padahal ya karena ketidakmampuan pasangan untuk menahan diri kan salurannya ada. Ya. Jadi kalau dalam psikologi ini disebut katarsis. Media sosial itu dianggap sebagai katarsis. Orang merasa lega, Curhat di sana ya. rilis, merasa plong kalau sudah disampaikan kepada pihak tertentu. Celakanya pihak tertentu ini adalah platform digital atau media sosial. Iya. Itu Mbak Ulfi. Baik. Jadi ada istilah kayaknya no aib no viral ya Pak ya. Betul, yang kita sebut dengan republik viral. Iya. Sekali lagi dalam hal tertentu memang efektif ya. Iya. Kasus korupsi, kasus pelecehan seksual, kasus misalnya pemerasan, hilang di jalanan, itu ya, yang tidak legal gitu. Itu kalau nggak diviralkan, ya nggak akan ketangkap oknumnya. Tapi ya ini sekarang merambah kemana-mana. Jadi orang praktis pragmatis. Jadi bahkan mungkin di jutaan rumah di Indonesia pertengkaran suami istri yang sudah memuncak, salah satu intimidasi kepada pasangannya adalah gitu, lu nggak selesain, gua upload nih. Ya. Viralin nih ya gitu ya Pak ya. Jadi intimidasinya, ancamannya itu ya gampang. Hitungan detik dia bisa langsung munculkan di medsos. Iya. Gitu ya. Apalagi kalau mereka literasi digitalnya cukup tinggi. Cuma literasi digital tidak diikuti dengan etika digital yang baik. Iya. Jadi tempat curhati sekarang beda ya, sudah berubah ya, di medsos bukan kepada Allah tempat kita curhat semuanya ya Pak ya. Nah itulah makanya ada perlu kesabaran. Saya ingat Oxford Dictionary itu di masa COVID itu trending kata yang paling banyak digunakan perseverance. Perseverance itu bukannya sekedar sabar yang berlipat-lipat. Gitu. Nah ini yang hilang sekarang. Ketika orang punya masalah, itu kesabaran berlipat itu sudah mulai pudar. Kan namanya resolusi konflik itu panjang. Benar. Perlu menahan diri, perlu untuk tidak membuka kepada orang lain. Karena itu Allah hadis sudah menyebutkan man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya. Benar. Lain cerita kalau aib-aibnya yang memang sudah merusak publik gitu ya, bukan aib korupsi maksudnya. Tapi kalau aib-aib yang misalnya aib-aib perilaku privasi lah, itu kalau dijaga. Tapi kalau dia buka, wah itu Allah marah. Sekali lagi bukan aib yang menyangkut urusan publik, soal korupsi, soal pelanggaran HAM itu tidak masuk kategori man satara musliman. Tapi yang menutup aib itu siapa sih yang nggak punya aib? Kita semua punya aib. Dan alhamdulillah sampai hari ini Allah menutup aib kita. Gitu. Nah kalau celakanya kalau dalam rumah tangga orang punya aib itu dibongkar semuanya. Apalagi kalau kemudian aib itu yang bagi dia aib, tapi sebetulnya ada penjelasannya. Konteksnya tidak jelas. Dia harus paham, siapapun harus paham. Kalau saya saja hidup 10, 20, 30 tahun dengan istri saya, bisa terpleset, saya tidak tahu konteksnya, apalagi netizen. Kalau sudah saya share di medsos, netizen pasti nggak tahu konteksnya. Iya, benar. Yang dia tahu cuma bersimpati, mencaci maki, tergantung opininya. Dan secara sosial ini menjadi terbelah masyarakat. Ini fragmentasi sosial. Jadi banyak urusan kita yang tersedot urusan beginian, ikut mengomentari, ikut terpecah. Ya, apakah layak seseorang untuk siapa yang salah? Suaminya kah atau istrinya? Belum lagi kalau kemudian salah satu pelakunya adalah punya nilai sensasional kalau dia artis. Ini kan habis. Nama baiknya hancur. Dan itu akan sangat sulit untuk menjelaskan kepada publik, dan mungkin kita semua harus berimajinasi kita ada pada posisi orang itu.
Bayangkan kalau saya sudah dihujat oleh jutaan orang melalui komentar-komentar itu guncangannya akan sangat luar biasa. Siap. Apalagi kalau kemudian perilaku saya tidak benar, salah persepsi publik itu, saya bisa jelaskan. Gitu. Tapi kalau kemudian salah pun kan masih ada peluang taubat. Itu seakan-akan ditutup itu pintu taubat itu. Jadi melihat orang itu memvonis tidak diberikan peluang untuk melakukan perbaikan. Lain cerita kalau 30-40 tahun yang lalu ada konflik rumah tangga, kan salurannya mediatornya itu kalau nggak tokoh, keluarga terdekat, atau institusi yang dipercayakan dalam hal ini KUA. Tapi hari ini ya hancur-hancuran, dibungkusnya dengan dendam, kebencian, dan kepuasan. Yang penting sikap saya mendapat validasi dari publik itu. Baik. Terima kasih Pak Fuad sudah berbincang bersama Dakta. Semoga masyarakat lebih sadar lagi untuk nggak mengumbar aib diri sendiri, aib keluarga, dan aib orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ulfi dan Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian Sorotan Dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi dengan Heru Fuad.